Shalom anak-anak muda yang luar biasa. Engkau hebat, engkau dahsyat, dan kejadianmu ajaib, kata Tuhan. Bertemu kembali dengan Kadrian dalam kata hari ini. Dan kata hari ini adalah tempat yang sunyi. Yes, kata hari ini adalah tempat yang sunyi. Mari sama-sama kita baca satu kebenaran firman Tuhan dalam Markus pasal yang pertama ayat ke-35. Markus pasal pertama ayat yang ke-35. Sama-sama kita baca. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kadrian ulang sekali lagi. Pagi-pagi benar, pada waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ada 5 hal yang menarik yang Kadrian temukan dalam ayat ini. Yang pertama gelap, yang kedua bangun, yang ketiga pergi keluar, yang keempat tempat yang sunyi, dan yang kelima berdoa. Pertama gelap. Setiap kita dalam kehidupan ini kita pernah mengalami masa-masa yang gelap dalam hidup kita. Apakah mungkin kita ditinggalkan sama orang yang kita kasihi? Atau mungkin engkau merasa dihianati, engkau dikecewakan, engkau terluka, atau mungkin engkau lagi kehilangan segala sesuatu sehingga membuat engkau terpuruk, atau mungkin bisa saja engkau saat ini engkau lagi sakit dan engkau ditinggalkan oleh teman-temanmu, atau engkau mungkin merasa terlupakan dan seperti segala sesuatu yang dulu kelihatan indah sekarang kelihatan suram. Masa-masa gelap bisa menimpa kita kapan aja. Bahkan Daud dan Yusuf sekalipun, mereka pernah mengalami masa-masa yang gelap dalam hidup mereka. Masa-masa gelap berbicara tentang berada dalam satu ruangan di mana engkau nggak bisa melihat apa yang ada di depanmu, apa yang ada di belakangmu, apa yang ada di kiri kananmu. Engkau nggak bisa tahu. Bahkan engkau nggak tahu di mana jalan keluarnya, di mana pintu masuk, di mana pintu keluar. Engkau sama sekali nggak tahu. Bahkan berada dalam ruangan yang gelap juga, itu bisa membuat engkau nggak sadar apakah penampilan dirimu sudah rapi atau justru masih berantakan. Engkau bahkan nggak bisa tahu dalam keadaan dirimu apakah sudah bersih atau ada bagian-bagian yang kotor. Karena dalam kegelapan kita nggak bisa lihat apa-apa. Masa gelap akan membuat kita merasa seperti itu, saudara. Jadi engkau akan merasa bahwa engkau nggak tahu dirimu benar atau enggak. Engkau bahkan nggak tahu dirimu itu bersalah atau enggak. Engkau itu mati rasa. Sama sekali nggak ngerti bagaimana keadaan dirimu sebenarnya. Bahkan hal dalam kegelapan ini membuat engkau juga bingung, nggak tahu harus lakukan apa dan nggak tahu harus kemana. Masa-masa gelap bisa menimpa saudara dan bisa menimpa Kadrian, bisa menimpa kita semuanya. Tapi perhatikan baik-baik, apa respon Tuhan Yesus pada waktu kegelapan datang di dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata bahwa pada waktu hari masih gelap, Yesus bangun. Perhatikan baik-baik, saudara. Tuhan Yesus adalah Allah. Dia Raja semesta alam. Dia bisa pada waktu gelap, dia bisa aja berfirman terang, dan terang bisa terjadi. Ya. Dia bisa berkata bahwa suatu tempat itu malaikat datang dan membawa terang. Tuhan Yesus loh. Tapi di ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa respon yang benar pada waktu engkau berada dalam masa kegelapan. Mungkin kau kecewa, kau terluka, kau dihianati, engkau merasa hancur. Segala sesuatu yang telah engkau bangun bertahun-tahun seperti seketika sirna. Selama ini engkau punya banyak teman dan tiba-tiba pada waktu engkau terpuruk, engkau ditinggalkan orang-orang, engkau dilupakan. Masa-masa gelap. Tuhan Yesus mengajarkan kita satu respon yang benar, yaitu bangun. Karena Markus 1 ayat 35 berkata, pada waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Kebanyakan kita pada waktu kita menghadapi masalah, kita menghadapi masa gelap dalam hidup ini, kita nggak mau bangun. Kita mau tinggal di sana, kita mau terus meratapi kemalangan kita. Bahkan kebanyakan kita Twitter, kita nulis postingan di Facebook, di Instagram, di media sosial. Aduh, kita punya hidup sudah hancur, kita punya hidup sudah merana, tega sekali dia memperlakukan hal ini kepada saya.
Kita senang sekali tenggelam dalam masa-masa kegelapan. Kita senang merenungkan masa kegelapan itu, berada dalam masa kegelapan itu, hidup di dalam masa kegelapan itu. Padahal respon yang benar yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adalah bangun dan pergi keluar. Berapa banyak dari kita yang pada waktu ada masa kegelapan terjadi dalam hidup kita mau segera bangun. Tidak larut dalam perasaan tertuduh, tidak larut dalam perasaan kecewa, tidak larut dalam perasaan mengasihani diri sendiri. Tapi keluar, bangun dan keluar. Keluar dari tempat itu. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan, ini masa yang gelap, tolong Tuhan keluarkan saya dari sini. Lihat respon Tuhan Yesus. Pada waktu gelap, Tuhan Yesus gak berdoa minta kepada Bapa, Bapa keluarkan saya dari gelap ini. Tidak, saudara. Bahkan Tuhan sendiri tahu bahwa ada bagian yang perlu dia lakukan. Dan bagian yang saudara dan saya perlu lakukan pada waktu kita ada di tengah kegelapan. Bangun dan keluar dari situ. Kita bukan tinggal di situ dan berdoa. No. Engkau perlu bangun dan keluar dari situ. Engkau perlu tinggalkan keadaan di mana membuat engkau bingung, mencekam, membuat engkau takut, membuat engkau terluka. Tinggalkan hal itu dan keluar. Ini adalah tindakan saudara. Saudara tidak bisa berdoa minta Tuhan mengeluarkan saudara. Ini adalah tindakan saudara, keputusan saudara. Yang menandakan bahwa hidup saya bukan di kegelapan. Hidup saya bukan di kekecewaan. Hidup saya bukan di perasaan terluka. Hidup saya bukan di masa-masa mengasihani diri sendiri. Tuhan gak menciptakan saya untuk mengasihani diri sendiri. Tuhan gak menciptakan saya supaya saya hidup dalam kekecewaan. Tuhan gak menciptakan saya supaya saya merenungkan kepahitan siang dan malam. No. Saya harus bangun keluar dari situasi ini dan saya harus pergi. Saya harus bangun dan keluar. Saya gak bisa tinggal dalam keadaan seperti ini. Tuhan Yesus mengajarkan respon yang benar. Walaupun Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatu, tapi hal yang Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada saudara dan saya, yaitu bangun dan pergi keluar. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan selanjutnya? Setelah ada keadaan gelap, dia bangun dan dia pergi keluar. Dan apa tujuan dia pergi keluar? Dia mencari tempat yang sunyi. Ya, tempat yang sunyi. Tempat di mana Yesus bisa berada dengan dia dan dengan Bapa. Tempat di mana hanya ada dia dan Bapa saja. Tempat yang sunyi. Pertanyaannya, kenapa Yesus nggak berdoa aja di sana? Kenapa Yesus harus bangun dan pergi keluar dan cari tempat yang sunyi? Karena di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada engkau dan saya bahwa tempat itu penting. Bahkan Tuhan sendiri, dia perlu tempat yang menentukan hadirat Tuhan. Perhatikan baik-baik. Hadirat Tuhan tidak bisa datang di tempat di mana engkau merasa kecewa. Hadirat Tuhan tidak bisa datang di tempat di mana engkau terjadi kekacauan dalam hidupmu. Hadirat Tuhan tidak bisa datang di tempat di mana engkau mengasihi dirimu sendiri, mengasihani dirimu sendiri. Hadirat Tuhan tidak bisa datang menjamah di tempat di mana engkau mau larut dalam kepahitanmu. Hadirat Tuhan tidak bisa datang di tempat di mana engkau mau hancur dalam kemarahanmu. Engkau harus bangun dan keluar dan cari tempat yang sunyi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri tahu, tempat yang sunyi itu menentukan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena di ayat selanjutnya, bukan ayat selanjutnya, di ayat yang sama, tapi kalimat selanjutnya Yesus bilang, tujuan Yesus datang ke tempat sunyi bukan supaya dia bisa tidur lagi. No. Bukan supaya dia bisa tenang lagi. No. Tapi supaya dia bisa berdoa. Kebanyakan kita pada waktu kita stres, kita mencari tempat, tapi tempat pelarian, tempat pelampiasan. Engkau pergi ke nightclub, engkau pergi nongki-nongki bersama teman-temanmu, bicara gak jelas, ketawa yang gak jelas, menertawai orang lain padahal engkau sendiri penuh dengan masalah. Biasa pada waktu kita berada dalam masa kegelapan, kita memang bangun, kita keluar, tapi kita gak cari tempat yang sunyi untuk berdoa. Kita mencari tempat yang ramai untuk menghilangkan stres. Engkau mungkin minum-minum, engkau mungkin dugem, engkau mungkin pergi ke nightclub.
Saya nggak tahu apa yang kau lakukan. Bahkan beberapa di antara saudara mungkin pelampiasannya adalah ke tempat pelayanan. Engkau gak mau ingat masalahmu di rumah, engkau gak mau ingat masalahmu di tempat kerjamu, dan engkau pelampiasannya pergi ke pelayanan dengan harapan bahwa engkau bisa melupakan semuanya dan Tuhan akan berkenan dalam hidupmu. Pelayanan bukan jawaban untuk membuat engkau keluar dari masa yang gelap. Ayat ini gak berbicara loh. Ayat ini nggak bilang pada waktu ada masa kegelapan terjadi dalam Tuhan Yesus langsung bangun cari tempat untuk pelayanan. No. Tapi ayat ini bercerita pada waktu masa yang gelap, Tuhan Yesus bangun dan Tuhan Yesus pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Bayangin, tempat itu menentukan hadirat Tuhan. Tempat menentukan. Sekarang pertanyaannya, di mana tempat yang sunyi itu dalam hidupmu? Di mana? Kalau tempat yang sunyi itu adalah kamarmu, maka puji Tuhan, setiap kali engkau ada masalah, engkau bisa masuk ke dalam kamarmu dan engkau bisa berdoa, dan di situ, di dalam kamarmu adalah tempat pertemuan di mana engkau dan Allah berada. Tapi kebanyakan anak-anak muda, engkau sulit berdoa di kamarmu. Engkau sulit menyembah Tuhan di kamarmu. Engkau sulit mencari wajah Tuhan di dalam kamarmu. Engkau sulit membaca Alkitab di dalam kamarmu. Mengapa? Mari introspeksi anak-anak muda. Apa yang engkau lakukan di kamarmu sampai engkau tidak bisa fokus mencari Tuhan di dalam kamarmu sendiri? Apakah kamarmu telah menjadi tempat yang sunyi, tempat di mana engkau dan Tuhan bertemu? Ataukah di dalam kamarmu justru menjadi tempat di mana hal-hal yang tidak benar engkau lakukan? Di mana hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan yang engkau lakukan? Sehingga apa? Setiap kali engkau mau berdoa di dalam kamarmu, setiap kali engkau mau membaca Alkitab di dalam kamarmu, setiap kali engkau mau menyembah di dalam kamarmu, iblis menuduh engkau dan berkata, "Hei, ingat, kemarin kamu lakukan ini loh di sini. Hei, ingat, kemarin kamu sudah telepon-telepon yang gak benar di sini. Hei, ingat, kemarin kamu nonton konten-konten yang terlarang di sini. Dan sekarang di tempat ini kamu mau cari Tuhan." Iblis pun tertawa, saudara. Inilah alasan mengapa tempat yang sunyi itu tidak kita temukan dalam hidup kita. Karena kenapa? Tempat yang paling pribadi yang ada dalam hidup kita, yaitu kamar kita sendiri, telah menjadi tempat yang tidak benar. Jangan-jangan kamarmu adalah tempat tergelapmu. Jangan-jangan kamarmu adalah tempat di mana masa-masa gelap itu berada. Sehingga engkau sulit berdoa di kamarmu. Engkau sulit mencari Tuhan di kamarmu. Engkau sulit membaca firman Tuhan di kamarmu. Mari bertobat anak-anak muda. Untuk segala sesuatu yang membuat kamarmu sendiri tidak bisa menjadi tempat yang sunyi untuk engkau dan untuk Allah. Karena tanpa tempat yang sunyi, tidak ada waktu bagimu untuk mencari Tuhan. Tidak ada waktu untuk hadirat Allah datang. Ingat, Tuhan Yesus sendiri mengerti bahwa dia harus keluar dari tempat yang gelap, pergi keluar mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa hadirat Tuhan ditentukan dari tempat. Tempat itu penting di mata Tuhan. Karena kalau tempat itu tidak penting, Tuhan Yesus bisa berdoa di mana aja. Tuhan Yesus bisa mencari Tuhan di mana aja. Kenapa Tuhan Yesus nggak berdoa di kampung di mana gelap itu ada? Kenapa dia harus pergi keluar? Karena tempat itu penting. Jadi sekarang anak-anak muda, bertobat buat segala hal yang membuat engkau mencemari tempat sunyimu bersama dengan Tuhan. Mari bertobat di hadapan Allah. Karena kalau tempat sunyimu, tempat yang paling privacy itu engkau cemarkan,
maka pada waktu masa gelap itu terjadi, engkau nggak tahu engkau harus datang kepada Tuhan gimana. Engkau mungkin sudah berdoa, berteriak minta tolong kepada Tuhan, tapi Tuhan nggak dengar. Karena seperti yang Alkitab katakan, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menjangkau engkau, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar engkau. Tapi apa yang menjadi pemisah antara engkau dan Allah adalah dosa. Jadi anak-anak muda yang luar biasa, mari bertobat dari segala hal yang gak benar. Masa gelap bisa terjadi dalam hidup kita, tapi jangan pernah hanyut dalam kegelapan. Jangan pernah merenungi, meratapi nasibmu di dalam kegelapan. Tapi bangun, keluar dari sana, dan cari tempat yang sunyi untuk berdoa. Karena di dalam doa, engkau akan mendapat kekuatan baru. Karena kalau adik-adik semua, kalian semua baca di Markus 1 ini dan ayat selanjutnya, setelah Yesus berdoa, baru pelayanannya dimulai. Ya, jadi masa kegelapan gak bisa membuat engkau menjadikan pelayanan sebagai pelarian. Salah, saudara. Masa kegelapan harus membuat engkau mencari tempat yang sunyi untuk berdoa dulu. Setelah engkau berdoa dan mencari wajah Tuhan, di situ lahir pelayanan. Pelayanan gak mungkin lahir sebagai tempat pelarian dari masalah. Tapi pelayanan harus lahir dari doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang luar biasa, yang mengingatkan kami hari ini, bahwa setiap kami bisa mengalami masa yang gelap, tapi setiap kami harus punya respon yang benar untuk tidak merenungi nasib kemalangan kami di dalam masa-masa yang gelap, tidak meratapi hidup kami, tidak hanyut dalam kepahitan dan kekecewaan, tapi respon yang benar adalah bangun, pergi keluar, dan mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap anak-anak muda yang luar biasa. Tuhan, biar Engkau membangkitkan roh pertobatan turun atas setiap anak-anak muda ini, sehingga mereka bertobat dari hal-hal yang buruk, yang membuat kamar mereka yang harusnya menjadi tempat yang sunyi, yang kudus, di mana mereka berjumpa dengan Allah, itu menjadi tercemar oleh setiap perbuatan yang tidak benar yang mereka lakukan di kamar mereka, oleh setiap hal-hal yang tidak kudus yang mereka lakukan di dalam kamar mereka. Sehingga setiap kali mereka mau berdoa di dalam kamar mereka, setiap kali mereka mau mencari Tuhan di dalam kamar mereka, setiap kali mereka mau membaca Alkitab di kamar mereka, iblis selalu menuduh mereka oleh hal-hal yang salah yang mereka lakukan dalam kamar mereka. Oleh karena itu Tuhan, mari berikan keberanian bagi kami untuk bangun dan keluar dari dosa-dosa kami, dan menjadikan kamar kami, tempat pribadi dalam hidup kami, menjadi tempat yang sunyi, di mana kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Sebab tempat itu penting. Tempat itu menentukan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati setiap anak-anak muda yang luar biasa. Dan setiap kami diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali bersama dengan Kak Adrian dalam kata hari ini selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.